Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Bagus, mewakili kelompok 7. Selamat datang di video presentasi kami tentang matematika diskrit bab 1, pengantar logika dan himpunan. Kalian pernah bertanya-tanya nggak sih, kenapa logika itu penting? Karena logika itu kayak otak. Untuk membangun argumen yang valid, kita belajar proposisi, operator seperti and, or, not, lalu tabel kebenaran, dan konsep penting seperti tautologi atau kontradiksi. Di sisi lain, teori himpunan itu bahasa universal matematika, belajar ngelompokin elemen, himpunan bagian, himpunan kuasa, dan operasi seperti union, intersection, serta komplement. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, ayo kita ke videonya. Proposisi dan operator logika, and, or, dan not. Inti dari logika proposisional adalah proposisi, yaitu sebuah kalimat deklaratif yang dapat dinilai secara objektif sebagai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Contohnya, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Itu adalah proposisi yang bernilai benar, sedangkan 2 tambah 2 sama dengan 5 adalah proposisi yang bernilai salah. Kalimat seperti mobil itu bagus atau kapan ujian dimulai bukanlah proposisi karena nilainya subjektif atau bukan pernyataan. Setelah memahami unit dasar ini, kita akan mempelajari cara menghubungkannya menggunakan operator logika. Operator konjungsi, and, menggabungkan dua proposisi dan hanya bernilai benar jika kedua proposisi tersebut benar. Operator disjungsi atau or juga menggabungkan dua proposisi dan bernilai benar jika setidaknya salah satu proposisi benar. Terakhir, operator negasi atau not membalikan nilai kebenaran sebuah proposisi. Memahami ketiga operator dasar ini adalah langkah pertama untuk membangun ekspresi logika yang kompleks dan menganalisis struktur argumen dalam matematika dan ilmu komputer. Kuantor universal dan eksistensial. Logika predikat memperluas jangkauan kita dengan memperkenal kuantor universal dan eksistensial. Logika predikat memperluas jangkauan kita dengan memperkenalkan kuantor, simbol yang menyatakan kuantitas atau cakupan dari sebuah predikat. Kuantor pertama adalah kuantor universal, yang dibaca untuk semua atau untuk setiap. Kuantor ini digunakan untuk menegaskan bahwa sebuah properti atau predikat berlaku untuk setiap elemen dalam sebuah domain tertentu. Sebagai contoh, pernyataan elemen tersebut berarti bahwa untuk setiap bilangan real, x kuadratnya selalu lebih besar dari atau sama dengan 0. Ini adalah klaim yang sangat kuat karena harus berlaku tanpa kecuali. Kuantor kedua adalah kuantor eksistensial, yang dibaca terdapat atau ada setidaknya satu. Kuantor ini digunakan untuk menegaskan bahwa setidaknya ada satu elemen dalam domain yang memenuhi properti tertentu. Contohnya, elemen tersebut menyatakan bahwa ada bilangan bulat x yang kuadratnya sama dengan 4, yaitu x sama dengan 2 atau x sama dengan min 2. Memahami perbedaan dan penggunaan kedua kuantor ini sangat penting untuk menerjemahkan bahasa alami ke dalam pernyataan logika yang presisi dan untuk merumuskan definisi serta teorema dalam matematika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Amer dengan NIM 2541065. Oke, di sini saya akan membahas tabel kebenaran dan ekuivaliansi logis. Bagaimana kita dapat secara sistematis menentukan nilai kebenaran dari sebuah porsi majemuk yang kompleks? Jawabannya terletak pada tabel kebenaran, sebuah alat fundamental yang memantahkan semua kemungkinan kombinasi nilai kebenaran dari porsi-porsi matematikanya. Setiap baris dalam tabel mewakili satu skenario, dan kolom terakhir menunjukkan hasil akhir dari ekspresi logika untuk skenario tersebut. Dengan membangun tabel kebenaran, kita dapat menganalisis perilaku logis dari pernyataan apapun tanpa ambiguitas. Konsep penting yang muncul dari analisis ini adalah ekuivaliansi logis. Dua porsi yang majemuk
dikatakan evologis jika keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dari komponen-komponennya. Dengan kata lain, jika kolom hasil pada tabel kebenaran mereka identik, contoh klasik adalah hukum De Morgan yang menyatakan bahwa P lebih besar dari Q ekuivalen dengan P V Q. Ekuivalensi logis sangat krusial untuk menyederhanakan ekspresi, mengoptimalkan desain sirkuit digital, dan memformulasi pernyataan matematis ke dalam bentuk yang lebih mudah dibuktikan. Di sini saya akan membahas variabel dan domain. Di jantung logika predikat terdapat konsep variabel dan domain, berada dengan logika profesional yang memerlukan pernyataan sebagai unit tunggal. Logika predikat memungkinkan kita untuk melihat ke dalam pernyataan tersebut. Sebuah predikat adalah properti yang kebenarannya bergantung pada nilai variabelnya. Sebagai contoh, dalam P buka kurung X tutup kurung yang menyatakan X sama dengan 5, P adalah predikat dan adalah variabel. Pernyataan ini sendiri belum memiliki nilai kebenaran sampai kita memberikan nilai spesifik pada X. Namun, variabel tidak bisa diisi dengan sembarangan nilai. Disinilah para domain atau semesta pembicaraan menjadi krusial. Domain adalah himpunan nilai-nilai yang diizinkan untuk distribusikan ke dalam variabel. Misalnya, jika domain untuk P buka kurung X adalah himpunan bilangan asli, maka P buka kurung 6 bernilai benar, tetapi P buka kurung 3 bernilai salah. Jika domain adalah himpunan 1, 2, 3, maka P buka kurung X akan selalu salah. Mendefinisikan domain secara eksplisit sangat penting untuk menghindari ambiguitas dan memastikan bahwa pernyataan logika memiliki makna yang jelas dan terdefinisi dengan baik. 1.1.3 Tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Setelah kita dapat mengevaluasi proporsi majemuk menggunakan tabel kebenaran, kita dapat mengklasifikasikannya ke dalam 3 kategori fundamental berdasarkan nilai kebenarannya. Pertama adalah tautologi, yaitu sebuah proporsi majemuk yang selalu bernilai benar, tidak peduli apapun nilai kebenaran dari proporsi-proporsi penyusunnya. Contoh sederhana adalah P dan negasi P, sebuah pernyataan benar atau tidak benar yang mencerminkan kepastian logis. Tautologi adalah tulang punggung dari aturan inferensi dan pembuktian matematis. Kategori kedua adalah kontradiksi. Kebalikan dari tautologi, ini adalah proporsi majemuk yang selalu bernilai salah untuk semua kemungkinan. Contohnya adalah P dan negasi P, sebuah pernyataan tidak mungkin benar dan salah pada saat yang sama. Mengidentifikasi kontradiksi sangat penting dalam pembuktian dengan metode kontradiksi. Kategori terakhir adalah kontingensi, yaitu proporsi yang nilainya bisa benar atau salah, tergantung pada nilai kebenaran komponennya. Sebagian besar pernyataan yang kita temui sehari-hari bersifat kontingen. 1.2.3 Negasi dan kuantor. Menegasikan pernyataan yang mengandung kuantor adalah keterampilan fundamental dalam pembuktian matematis, terutama dalam pembuktian dengan kontradiksi. Aturan negasi untuk kuantor seringkali berlawanan dengan intuisi awal. Untuk menegasikan sebuah pernyataan universal, kita tidak membuat pernyataan universal lain. Sebaliknya, negasi dari untuk semua X, P dalam kurung X berlaku. V dalam kurung V X P dalam kurung X tutup kurung adalah terdapat setidaknya satu X di mana P dalam kurung X tidak berlaku. Dengan kata lain, untuk membuktikan bahwa tidak semua angsa berwarna putih, kita hanya perlu menemukan satu angsa hitam. Sebaliknya, negasi dari pernyataan eksistensial terdapat X sehingga berlaku adalah untuk semua tidak berlaku. Untuk membuktikan bahwa tidak ada unicorn, kita harus menunjukkan bahwa setiap makhluk yang ada
bukanlah unicorn. Aturan-aturan ini yang merupakan generalisasi dari hukum De Morgan sangat penting untuk memanipulasi ekspresi logika, predikat, dan merupakan alat yang sangat kuat dalam penalaran formal. Notasi himpunan dan angka-anggotaan. Himpunan adalah koleksi objek yang terdefinisi dengan baik, di mana objek-objek tersebut disebut elemen atau anggota. Kunci dari definisi ini adalah terdefinisi dengan baik, yang berarti kita harus dapat menentukan secara pasti apakah suatu objek termasuk dalam himpunan tersebut atau tidak. Ada dua cara umum untuk merepresentasikan himpunan. Pertama, dengan metode enumerasi atau roster, di mana kita mendaftar semua anggotanya di dalam kurung perawal. Misalnya A sama dengan tanda kurung 1,2, 3,4. Metode ini cocok untuk himpunan dengan sedikit anggota. Kedua, dengan metode pembangunan himpunan set builder nation, di mana kita mendeskripsikan properti yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Misalnya B sama dengan X garis lurus X adalah bilangan genap positif. Simbol elemen digunakan untuk menyatakan keanggotaan. Jadi 3 elemen A dibaca 3 adalah anggota himpunan A. Sebaliknya, simbol yang bukan elemen digunakan untuk menyatakan bukan anggota, seperti 5 yang bukan elemen A. Urutan elemen dalam himpunan tidak penting. Tanda kurung 1,2,3 sama dengan 3,1,2, dan setiap elemen bersifat unik atau duplikasi diabaikan. Gabungan atau union dan irisan intersection. Dua operasi paling fundamental pada himpunan adalah gabungan atau union dan irisan atau intersection. Gabungan dari dua himpunan A dan B dinotasikan A union B adalah himpunan yang berisi semua elemen yang merupakan anggota atau anggota A atau anggota B, atau keduanya. Secara formal A union B sama dengan X himpunan X. Elemen A gabungan X elemen B. Sebagai contoh, jika A sama dengan 1,2,3 dan himpunan B sama dengan 3,4,5, maka A union B sama dengan 1,2,3,4,5. Di sisi lain, irisan dan dua himpunan A dan B dinotasikan A irisan B adalah himpunan yang berisi semua elemen yang merupakan anggota dari A dan juga anggota dari B. Secara formal, A irisan B sama dengan X himpunan X. Elemen A interaction X elemen B. Menggunakan contoh yang sama, A irisan B sama dengan 3. Karena hanya 3 yang ada di keduanya himpunan. Jika irisan 2 himpunan adalah himpunan kosong, maka A intersection B sama dengan himpunan kosong. A intersection B sama dengan himpunan kosong, maka kedua himpunan tersebut dikatakan saling lepas atau disjoints. Operasi ini adalah fondasi dari banyak aplikasi, mulai dari query basis data atau misalnya mencari pelanggan yang memberi produk A dan produk B, hingga analisis data. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akhmar Firmansyah dengan NIM 2511037. Baik, kita akan masuk ke himpunan bagian atau subset dan himpunan kuasa atau power set.
Hubungan fundamental antara dua himpunan adalah himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B, dinotasikan A adalah himpunan bagian dari B. Jika dan hanya jika setiap elemen dari A juga merupakan elemen dari B. Sebagai contoh, jika A adalah himpunan yang berisi elemen 1 dan 2, dan B adalah himpunan yang berisi elemen 1, 2, dan 3, maka A adalah himpunan bagian dari B. Penting untuk dicatat bahwa setiap himpunan adalah himpunan bagian dari diri sendiri. A adalah himpunan bagian dari A, dan himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki elemen, adalah himpunan bagian dari setiap himpunan. Konsep ini membawa kita pada himpunan kuasa atau power set. Himpunan kuasa dari sebuah himpunan A dinotasikan himpunan kuasa dari A adalah himpunan yang berisi semua kemungkinan himpunan bagian dari A. Jika A adalah himpunan yang berisi elemen 1 dan 2, maka himpunan bagiannya adalah himpunan kosong. Himpunan yang hanya berisi elemen 1, himpunan yang hanya berisi elemen 2, dan himpunan yang berisi elemen 1 dan 2. Dengan demikian, himpunan kuasanya adalah himpunan kuasa dari A, adalah himpunan yang anggotanya himpunan kosong, himpunan yang hanya berisi elemen 1, himpunan yang hanya berisi elemen 2, dan himpunan yang berisi elemen 1 dan 2. Jika sebuah himpunan memiliki n elemen, maka himpunan kuasanya akan memiliki 2 pangkat n elemen. Sebuah fakta yang menunjukkan pertumbuhan eksponensial dari kompleksitas seiring bertambahnya ukuran himpunan. Baik, kita akan masuk ke selisih atau difference dan komplement. Selain gabungan dan irisan, terdapat 2 operasi penting lainnya, yaitu selisih atau difference dan komplement. Selisih antara himpunan A dan B dinotasikan A selisih B adalah himpunan yang berisi semua elemen yang ada di A tetapi tidak ada di B. Secara formal dapat dibaca A selisih B adalah himpunan semua X sedemikian sehingga X adalah elemen A dan X bukan elemen B. Sebagai contoh, jika A adalah himpunan yang berisi elemen 1, 2, dan 3, dan B adalah himpunan yang berisi elemen 3, 4, dan 5, maka A selisih B adalah himpunan yang berisi elemen 1 dan 2. Perhatikan bahwa operasi selisih tidak komutatif. B selisih A sama dengan himpunan yang berisi elemen 4 dan 5, yang hasilnya berbeda. Konsep yang terkait erat adalah komplement. Komplement dari sebuah himpunan A dinotasikan A komplement adalah himpunan yang berisi semua elemen dari semesta pembicaraan, dilambangkan dengan U, yang bukan merupakan anggota A. Secara formal dapat dibaca komplement A adalah himpunan semua X di dalam semesta U. Sedemikian sehingga X bukan elemen A. Komplement sebenarnya adalah kasus khusus dari selisih, yaitu komplement A sama dengan semesta U selisih A. Misalnya, jika U adalah himpunan bilangan bulat dari 1 sampai 10 dan A adalah himpunan yang berisi elemen 1, 2, dan 3, maka komplement A adalah himpunan yang berisi elemen 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Operasi ini sangat berguna dalam mendefinisikan apa yang tidak termasuk dalam sebuah kategori. Identitas aljabar himpunan sama seperti aljabar pada bilangan real yang memiliki hukum seperti asosiatif dan distributif. Operasi pada himpunan juga diatur oleh serangkaian hukum atau identitas. Identitas ini memungkinkan kita memanipulasi dan menyederhanakan ekspresi himpunan yang kompleks tanpa
harus kembali ke definisi elemen per elemen. Beberapa identitas yang paling penting termasuk hukum komutatif dalam kurung AUB sama dengan BUA tutup kurung. Hukum asosiatif dalam kurung AUB tutup kurung. UC sama dengan AU dalam kurung BUC tutup kurung. Dan hukum distributif dalam kurung AN dalam kurung BUC tutup kurung sama dengan dalam kurung ANB tutup kurung U dalam kurung ANC tutup kurung. Salah satu identitas yang paling kuat adalah hukum De Morgan yang menghubungkan gabungan, irisan, dan komplement dalam kurung AUB tutup kurung sama dengan ANB dan dalam kurung ANB tutup kurung sama dengan AUB. Hukum ini sangat berguna untuk menyederhanakan negasi dan ekspresi yang kompleks. Mempelajari dan memahami identitas-identitas ini memberikan kita kemampuan untuk membuktikan kesetaraan himpunan secara aljabar, sebuah keterampilan yang efisien dan formal daripada menggunakan diagram Venn atau argumen berbasis elemen. Diagram Venn, meskipun notasi formal sangat penting untuk presisi, visualisasi sering kali dapat memberikan pemahaman yang lebih intuitif. Diagram Venn yang dikenalkan oleh John Venn pada abad ke-19 adalah alat visual yang sangat efektif untuk menggambarkan hubungan antara himpunan. Dalam diagram ini, semesta pembicaraan dalam kurung U tutup kurung biasanya digambarkan sebagai sebuah persegi panjang, dan himpunan-himpunan di dalamnya dipresentasikan sebagai lingkaran atau bentuk tertutup lainnya. Posisi dan tumpang tindih antar lingkaran menunjukkan hubungan logis antar himpunan. Misalnya jika A sepenuhnya berada di dalam lingkaran B, ini secara visual mempresentasikan bahwa A adalah himpunan bagian dari B dalam kurung ACB tutup kurung. Jika dua lingkaran tumpang tindih, area tumpang tindih tersebut mewakili elemen-elemen yang dimiliki bersama oleh kedua himpunan dalam kurung irisan. Jika dua lingkaran terpisah, ini menunjukkan bahwa kedua himpunan tidak memiliki anggota bersama dalam kurung himpunan saling lepas. Diagram Venn bukan hanya alat bantu pengajaran, tetapi juga alat yang berguna untuk berpikir dan menyelesaikan masalah-masalah sederhana yang melibatkan pencacahan dan logika himpunan.